Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, masih sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke, apa kabar semuanya? Luar biasa. Loh, Baik. kok luar biasa aja, gimana sih? Masih ingat nggak untuk minggu lalu kita punya yel-yel untuk menanyakan apa kabar? Kalian jawabnya, kalau ibu bilang apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa berprestasi gitu. Coba, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa berprestasi. Wih, harus berprestasi semuanya ya, nggak boleh nggak berprestasi, apapun itu prestasinya. Oke, di sini coba kamu itu yang masih masa duduknya jongkok sih, coba duduk yang benar kayak gimana? Baik, Bu. Nah, yang rapi. Kamu dasinya coba dirapikan lagi. Kan enak kalau duduknya udah rapi semua, udah siap belajarnya. Jadi kita belajarnya juga fokus. Oke, coba Ibu mau lihat siapa yang nggak masuk. Siapa yang nggak masuk? Coba ketua kelas ya, dilihat siapa yang nggak masuk. Saya, Bu. Iya, kamu coba siapa yang nggak masuk? Asep, Bu. Asep. Terus siapa lagi? Komar. Komar. Kenapa itu? Sakit? Sakit sama izin, Bu. Oke, kita doakan ya, semoga lekas sembuh. Jadi minggu depan bisa berkumpul lagi bersama kita, belajar lagi bareng-bareng di sini bersama Ibu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Kalau gitu coba ketua kelasnya pimpin doa. Iya, Bu. Ya, sebelum belajar kita baca doa dulu. Baca doa dalam hati dimulai. Baca doa selesai. Oke, alhamdulillah, amin. Udah berdoa berarti udah siap semuanya belajar. Oke, mengulas minggu lalu. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu apa? Lupa. Lupa terus. Ntar kalau ingetnya sama yang lain, sama pacar, sama ibu nggak inget, pelajaran ibu nggak inget. Oke, coba ketua kelas, biasanya ketua kelas yang paling top lah. Masih ingat nggak minggu lalu apa? Tentang apa? Lupa, Bu. Lupa, berarti masih jomblo ya. Minggu lalu ibu membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Berarti yang namanya persamaan dasar akuntansi itu harus berdampingan. Jadi mungkin ketua kelasnya tadi masih jomblo, jadi makanya dia agak-agak lupa gitu persamaan dasar akuntansi itu berdampingan. Apa aja sih Bu yang berdampingan? Siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat Debit nggak? dan kredit. Betul, ada yang namanya aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Itu yang namanya persamaan dasar akuntansi. Jadi antara debit dan kredit itu harus berdampingan. Siapa yang masih ingat arti atau pengertian dari debit dan kredit? Siapa yang masih ingat? Lupa lagi? Ya, lupa sama ibu, lupa ingat sama yang lain. Oke, nggak apa-apa. Jadi debit itu artinya apa? Ayo apa? Harta. Saldo yang masuk, harta atau aset. Nah, tapi kalau yang kredit itu berarti harta yang keluar atau menjadi hutang. Nah, jadi tadi arti dari debit dan kredit itu kalau dari bahasa Yunaninya siapa yang masih ingat? Debere dan credere. Nah, Debere. jadi debere dan credere itu artinya kepercayaan. Nah, kepercayaan itu berarti apa? Percaya kalau orang percaya kepada kita berarti itu adalah kredit. Jadi modal kepercayaan. Nah, modal dan hutang itu adalah modal kepercayaan orang ke perusahaan atau ke kita. Nah, contoh seumpama gini. Ada temen dia mau pinjem duit sama kita. Terus kitanya nggak percaya. Nah, bakal kita kasih uang itu. Nah, berarti sama halnya kita punya usaha, terus kita butuh modal, terus kita pinjem ke bank. Kalau banknya nggak percaya sama kita, nggak bakal dikasih. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang saldo normal. Nah, tujuannya adalah kalian akan mengerti tentang debit dan kredit. Inti-inti dari debit dan kredit itu apa aja di dalamnya. Ada harta, beban, utang, modal, dan lain-lain. Nah, nanti kalian akan tahu di mana sih yang harus dikatakan debit dan di mana yang harus dikatakan kredit.
Nah, seperti itu. Oke, kita mulai ya pembelajarannya. Jadi di sini saldo normal itu saldo yang ada di dalam akuntansi. Nah, itu harus sama atau harus balance antara debit dan kreditnya. Jadi kalau seumpama masuk 2 juta berarti harus keluar juga 2 juta. Jadi debitnya 2 juta berarti kreditnya juga 2 juta. Oke, di sini di dalam debit itu ada harta, beban, utang, modal, dan pendapatan. Nah, jadi di dalam harta, beban, utang, dan modal dan pendapatan ini salah satu dari saldo normal. Nah, cuman ada yang debit dan ada yang kredit. Nah, kenapa sih tadi yang namanya harta itu berarti harus kredit, harus debit? Soalnya kalau harta itu adalah kepemilikan kita. Nah, tapi ingat nih, kepemilikan perusahaan berarti bukan punya kita berarti bukan punya perusahaan. Jadi kita masing-masing aja gitu. Kalau emang udah nggak sejalan ya masing-masing aja. Nah, jadi kayak gitu. Nah, terus untuk beban itu kenapa sih dimasukin ke dalam kredit? Dimasukin ke dalam debit. Nah, soalnya beban itu salah satu dari harta kita atau aset kita. Kalau kita punya beban, contoh karyawan itu adalah beban kita. Nah, itu adalah aset kita, gitu, debit dari kita. Nah, selanjutnya ada utang dan modal. Nah, tadi yang ibu sudah menjelaskan bahwa memang yang namanya kredit itu kepercayaan. Nah, hutang, kalau kita memberi hutang atau kita mendapatkan hutang itu harus dengan modal kepercayaan, sama dengan modal. Nah, seperti itu. Bu, kenapa sih pendapatan itu ada di dalam kredit? Nah, jadi pendapatan itu ada dalam kredit karena pendapatan itu salah satu kepercayaan juga. Kalau contoh gini deh, tadi aset nggak masuk ya. Tadi siapa? Gusti. Oke, Gusti contoh dia punya inian, apa namanya, jualan pulpen. Oh, ini bukan, ini spidol. Nah, jualan spidol. Nah, spidol ini dia mau jual ke si Ahmad seumpama. Nah, terus habis itu Ahmad nggak suka atau nggak percaya atau ini spidolnya juga bentar lagi habis, ini mah paling sekali pakai 2 kali pakai habis. Nah, akhirnya tidak ada yang namanya kepercayaan atau kemauan untuk beli, akhirnya nggak ada yang namanya pemasukan. Jadi pendapatan itu masuk ke dalam kepercayaan atau kredit. Nah, jadi sekarang karena ibu sudah sedikit menjelaskan tentang saldo normal, nah sekarang ibu mau kalian kita buat 5 kelompok. Oke, jadi kita buat kelompok. Nah, kita akan bikin 5 kelompok di sini: harta, beban, utang, modal, dan pendapatan. Nanti kalian cari tahu harta itu apa aja, aset itu ada berapa macam, beban itu berapa macam, terus ada utang, modal, pendapatan itu berapa macam. Oke, kita bagi kelompoknya. Untuk kelompok harta, ada Hani, Rafli, terus ada siapa lagi ya, Hendra, terus ada Rafli, Hendra, Hani, Gusti, boleh Gusti. Oke, selanjutnya di beban ada Ahmad, boleh Ahmad, Dio, terus beban Alan. Siapa? Alan sama Putri ya, Putri. Selanjutnya di utang ada siapa ya? Gusti. Gusti udah tadi. Imron. Terus ada Lala, oke. Terus Siti ya. Selanjutnya di modal. Oke, syariah. Intan ya. Intan belum. Terus ada Wahyu, ada Aji. Siapa yang belum? Sisanya, yang sisa Tri, Laras ya. Asep. Asep tadi sakit. Oh. Terus siapa lagi? Wahda. Wahda. Oke, Wahda.
Oke, udah dibagi ya. Jadi Ibu kasih waktu 5 menit. Kalian coba cari tahu harta itu apa aja macamnya, beban itu apa aja, utang, modal, pendapatan, dan lain-lain. Oke, silahkan mencari. Selamat mencari. Oke, udah semuanya? Masing-masing kelompok? Udah cari semua masing-masing? Sudah. Sudah. Oke, kalau gitu Ibu minta masing-masing kelompok satu orang untuk menjelaskan apa yang sudah kalian diskusikan. Oke, kalau gitu kita mulai dari harta. Kelompok siapa yang bagian harta? Oke, kamu coba jelaskan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Haji Saputra. Saya dari perwakilan kelompok ke-1 telah berdiskusi tentang saldo normal aktiva. Saldo normal aktiva adalah aktiva atau harta yang merupakan kekayaan atau sumber daya yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan dalam operasional perusahaan dan terukur dengan satuan moneter. Saldo normal aktiva biasanya jadi debit. Harta meliputi satu aktiva lancar. Aktiva lancar terdiri dari kas di tangan, kas di bank, kas kecil, wesel tagih atau piutang wesel, piutang dagang, cadangan kerugian piutang, perlengkapan toko, perlengkapan kantor, persediaan barang dagang, persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, iklan dibayar di muka, bunga dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, gaji dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka. Kedua, aktiva tetap. Ada peralatan, akumulasi penyusutan peralatan toko, peralatan kantor, gedung, akumulasi penyusutan gedung, tanah, dan mesin. Ketiga, ada aktiva tetap tidak berwujud, seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, dan goodwill. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi harta. Oke, berarti udah pada paham semua ya. Harta itu apa aja macam-macamnya, ada aset tetap dan lain-lain. Oke, selanjutnya habis harta ada hutang. Bagian hutang siapa? Oke, kamu silahkan jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Swiasari. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang telah berdiskusi tentang saldo normal hutang. Saldo normal hutang adalah utang atau kewajiban merupakan pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang. Saldo normal untuk akun utang adalah kredit. Hutang meliputi 1. Hutang lancar, yaitu hutang dagang, hutang bank, hutang gaji, hutang pajak, hutang beban, wesel bayar, sewa dibayar muka, dan pendapatan dibayar di muka. 2. Hutang jangka panjang, yaitu hutang hipotek dan hutang obligasi. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hutang, udah tahu ya. Jadi hutang itu ada hutang apa saja, ada hutang perusahaan, ada hutang pembelian, dan lain-lain. Nah, selanjutnya modal. Oke, bagian modal, kelompok modal siapa? Kamu. Oke, silahkan jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ramadan, perwakilan dari kelompok 3, telah berdiskusi mengenai saldo normal modal. Modal meliputi prai, ikhtisar L atau R, laba ditahan, laba tahun berjalan, dan saldo penyeimbang. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita paham ya, jadi modal itu ada macam-macamnya juga. Nah, selanjutnya pendapatan. Oke, bagian pendapatan siapa kelompoknya? Kamu. Silakan jelaskan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laras. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang saldo normal pendapatan. Saldo normal pendapatan adalah pendapatan yang merupakan hasil dari perolehan aktiva atau sumber ekonomi yang berasal dari pihak lain sebagai imbalan atas penjualan barang atau pemberian layanan jasa perusahaan. Saldo normal untuk akun pendapatan adalah kredit. Nah, di sini ada macam-macam dari saldo normal pendapatan, yaitu ada pendapatan jasa,
penjualan, retur penjualan, dan pengurangan harga, lalu potongan penjualan. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terakhir, beban. Oh iya, oke, kamu jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Umar Ihsan. Saya perwakilan dari kelompok 5 telah berdiskusi tentang saldo normal beban. Saldo normal beban adalah beban merupakan segala pengorbanan yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam operasional usahanya dalam rangka untuk mendapatkan laba yang ditargetkan. Saldo normal untuk akun beban adalah debit. Harga pokok penjualan ada pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, dan pengurangan harga, potongan pembelian. Beban penjualan ada beban iklan, beban gaji, bagian penjualan, beban angkut penjualan, beban perlengkapan toko, beban penyusutan gedung, beban sewa toko, beban kerugian piutang tak tertagih. Beban administrasi dan umum ada beban gaji bagian kantor, beban asuransi, beban listrik, air, dan telepon, beban perlengkapan kantor. Pendapatan lain-lain ada pendapatan bunga, pendapatan sewa, dan pendapatan dividen. Beban lain-lain ada beban bunga, beban administrasi bank. Sekian dari kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti sudah paham semua ya, masing-masing ada harta, modal, beban, utang, juga ada pendapatan. Berarti udah paham dong di dalamnya itu ada apa aja. Nah, Bu, gimana sih Bu cara ngapalinnya Bu? Agak ribet juga ya Bu ya untuk ngapalin saldo normal itu ada berapa gitu kan. Nah, caranya adalah kita pakai tangan. Nah, ini ada 5 jari nih. Nah, di jari ini ada jari ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, sama kelingking. Nah, di sini kita kasih, kita ingat aja HUMPB, hutang, hutang harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, jadi kalian kalau seumpama kita mengingat saldo normal, yang 3 jari ini, yang tadi modal, utang, dan pendapatan, kita turunkan ke bawah. Nah, jadi yang dilipat ke bawah itu adalah kredit, dan yang di atas ini adalah debit. Berarti yang kreditnya itu ada modal, pendapatan, dan hutang. Nah, untuk yang debitnya adalah harta dan beban. Oke, paham berarti ya. Nah, berarti untuk harta kalau ditambahkan berarti tetap debit. Sama dengan beban, debit berarti kalau ditambahkan. Nah, untuk hutang, modal, dan pendapatan, kalau ada penambahan berarti itu kredit. Sebaliknya, kalau ada pengurangan berarti yang tadinya debit menjadi kredit, dan yang tadinya kredit menjadi debit. Bu, terus saldo normalnya seperti apa sih? Nah, untuk saldo normalnya berarti ngikutin dari yang penambahan. Nah, untuk harta debit, untuk hutang, modal, dan pendapatan kredit, dan beban itu adanya di debit. Nah, debit itu adanya di sebelah kanan ditaruhnya, dan yang kredit itu adanya di sebelah kiri. Nah, Ibu punya contoh soal ya. Ini adalah tabel atau tabel saldo normal. Nah, contohnya gini. Ibu punya, kita kasih, oke, kamu Laras. Nah, Laras ini punya toko atau punya salon. Nah, dia akan mencatat saldo normal untuk bulan April. Nah, untuk tanggal 1 April, kita tulis di sini tanggalnya, 1 April. Tuh. Ya, 1 April. Nah, di tanggal 1 April ini Laras apa tuh? Menyetorkan uang. Nah, Laras menyetorkan uang ke toko itu sebesar berapa? 10 juta untuk modal. Nah, berarti ada harta, ada modal. Nah, berarti di sini kas, harta itu maksudnya kas ya. Kas kita taruh di debit, dan yang kredit itu adalah modalnya karena ditambahkan modalnya. Jadi pendapatan kalau modal kalau ditambahkan menjadi kredit, adanya di sebelah kiri, dan kalau yang kas itu adanya di sebelah kanan atau yang debit. Nah, berarti di sini debitnya 10 juta, kreditnya juga harus 10 juta. Seperti tadi, kalau ada debit ada kredit dan semuanya harus seimbang. Keluar 10 juta berarti masuk juga 10 juta. Oke, berarti saldo normalnya apa? Kas. Kasnya berarti debit.
Oke, betul. Nah, untuk kreditnya berarti ada di modal. Susah banget. Iya, susah. Tuh. Ya. Paham ya? Oke, selanjutnya. Bularas, apalagi ya? Ntar dulu. Oke, tanggal 5 April. Oh iya benar, tebak-tebakan tuh dapat 5. Nah, itu menyewakan ruko untuk 1 bulan. Ruko untuk 1 bulan berapa? 2 juta. Benar nggak ya 2 juta? Oke benar, 2 juta. Nah dibayarnya lunas, berarti kita punya biaya sewa ruko ya. Biaya sewa rukonya ada di debit. Terus untuk kreditnya yaitu perlengkapan. Jadi tadi yang sudah dijelaskan di beban itu ada beban biaya sewa ruko, benar kan? Beban sewa, dan juga masuknya kreditnya adalah perlengkapan karena toko itu adalah salah satu dari perlengkapan usaha kita. Nah, berarti tadi saldonya itu kalau yang biaya sewa ruko itu debit dan yang perlengkapan itu kredit. Paham ya? Paham semuanya? Berarti yang 2 juta tadi itu sama, debitnya 2 juta, kreditnya juga 2 juta. Dan seterusnya. Seperti itu. Ya, oke kalau gitu sekarang Ibu punya tugas, coba kalian buka di buku halaman 23. Di situ ada tabel, di situ ada soal ceritanya. Nah, kalian buat seperti ini ya. Buat tanggal berapa, nama akunnya apa, debit kreditnya, dan saldonya itu seperti apa. Nanti di akhir pelajaran kita kumpulkan. Oke. Silakan mengerjakan. Semua dikerjakan? Sudah. Oke, sekarang ketua kelas coba dikumpulkan. Ya, Bu. Ya. Terus nanti Ibu akan koreksi ya untuk jawabannya kalian. Oke, kalau gitu karena memang waktunya sudah habis ini pelajaran siapa? Habis ini? Oke, habis ini pelajaran geografi ya. Geografi berarti sama Bu Ani ya. Nanti sama Bu Ani. Sebentar lagi Bu Ani datang. Oke, sebelum Bu Ani datang kita ulas lagi. Coba siapa yang masih ingat tadi saldo normal itu ada berapa? Ada berapa? 2. Ada berapa? 5. Ada 5. 5 tadi ada harta, modal, pendapatan, hutang, dan beban. Nah, tadi itu 5 ya. Ingat. Pokoknya kalian harus ingat itu. Saldo normal itu ada itu. Selanjutnya ada debit sama kredit. Oke, jadi kesimpulannya kalian dari saldo normal ini setiap pemasukan sama pengeluaran itu harus seimbang, harus balance, harus berdampingan. Kalau nggak balance berarti nggak normal. Nah, kalian berarti kalau otak kanan sama otak kiri nggak balance berarti kalian nggak normal. Oh, bukan nggak normal, berarti belum normal. Berarti harus dikasih ilmu-ilmu lagi nih biar kanan kirinya harus seimbang. Nah, selanjutnya karena kalian udah tahu kesimpulannya seperti apa, nah terus kalian minggu depan kita akan belajar tentang jurnal umum. Jadi nanti setelah kalian mempelajari saldo normal ini, kalian akan membuat pencatatan jurnal umum. Bu, jurnal umum itu seperti apa? Nanti kalian cari tahu sendiri, ada di buku ya. Ini di buku, di halaman selanjutnya nanti ada yang namanya jurnal umum. Nah, kalian belajar di situ tentang jurnal umum, seperti apa pencatatannya, hampir sama dengan tabel yang ada di saldo normal ini, cuma nanti sudah ada angka-angkanya seperti apa. Kanan sama kiri harus balance, berarti harus masuk 2 juta, keluar 2 juta juga. Seperti itu. Nah, terus kalian setelah ini pelajaran Bu Ani harus tetap semangat, harus tetap motivasi belajarnya harus tetap ada. Nah, kalian jangan lupa terus belajar di rumah, jangan sampai enggak. Jangan mikirin yang lain-lain dulu. Kalau pacaran buat semangat belajar silahkan, tapi kalau buat bikin galau sama bucin no ya. Oke, kalau gitu karena memang ada yang mau bertanya nggak kira-kira? Nggak ada. Berarti paham semua ya? Ya. Kalau paham berarti minggu depan sebelum kita mulai jurnal umum kita akan ulas lagi, Bu akan kasih kuis lagi
sama kalian. Jadi kalian harus belajar lagi tuh tentang saldo normal. Gampang kok, tinggal 5 ini aja, HUMPB. Nah, tuh ingat-ingat itu. Yang ke bawah kredit, yang ke atas berarti debit, tinggal sebaliknya. Seperti itu. Nah, jadi kalau memang sudah nggak ada yang tanya, udah paham semua, jadi kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Oke, ketua kelasnya, ayo Mat, ketua kelasnya pimpin doa. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.